Yesus itu bukan Yesus anak Maria, itu bukan. Itu sosok lain yang keluar dari kubur itu bukanlah Yesus anak Maria, tetapi orang yang dikutuk oleh Elohim yang kemudian dijadikan oleh Kristus Yesus sebagai wadah untuk menyatakan dirinya kepada non-Yahudi. Kalau yang asli itu hanya untuk Bani Israel. Jadi sosok yang datang ini memakai nama Yesus Kristus juga. Ada datanya? Ada datanya. Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Amsal, kitab nabi-nabi. Itu yang harus tergenapi. Bukan kitab-kitab yang datang muncul belakangan seperti Roma, Galatia, Efesus, Filipi, Ibrani. Bukan itu. Tetapi yang harus tergenapi adalah apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab-kitab sebelum dia nuzul ke bumi. Contoh misalnya di dalam Ulangan 21 nomor 22-23, itu yang harus digenapi. Bahwa salib itu hanya diperuntukkan bagi orang yang membicarakan salib. Membicarakan salib itu Ulangan 21. Itu perjanjian Ulangan 2. Ya, Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Ulangan. Bukan di dalam kitab Roma. Di dalam pengakuannya di Lukas 24 nomor 44. Abang Juma. Itu bukan bicara Ulangan. Lalu apa itu? Abang Juma. Iya. Salah satu di kalian itu Abang Ari Bobo. Itu namanya. Sering nengok di rumahnya Abang Adis. Cobalah belajar sama Ari Bobo. Mungkin kalian sadar nanti lah ya. Putus kau Oswal. Putus. Lukas 24 ayat 44 itu berbicara Taurat Musa. Iya, bukan betul. Ulangan. Ulangan itu kitab Taurat Musa atau bukan? Taurat Musa itu 10 hukum Taurat. Mati meja. Ya itu yang diakui. Abang tukang gua. Taurat Musa itu seluruh yang diterima Musa, 10 kitab, 10 ketetapan. Itu adalah Taurat Musa. Jadi 5 kitab yang datang kepada Nabi Musa itu semuanya adalah hukum Taurat, Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, Keluaran. 5 kitab ini disebut kitab Musa. Enggak dituliskan begitu. Bukan dikatakan begitu, saudara. Dikatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Musa. Ya, bukan perintah, Bang. Iya, harus tergenapi di dalam kitab Musa, kan? Benar nggak? Ya, di kitab Musa bukan hanya berbicara tentang Yesus. Nah, itu Yesus yang mengaku, kenapa larinya kemana-mana ini? Yesusnya berbicara tentang Elohim dan Yesus. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dalam kitab Taurat Musa. Tapi dalam kitab Taurat bukan hanya tentang Yesus. Iya. Lah, kenapa mau bahas yang lain ya? Zaman Yahweh. Kenapa harus kita bahas tentang Yesus aja? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Belum Taurat tergenapi Musa itu karena ini bukan hari kiamat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ular apa yang ada dalam dirimu? Ini yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, di antaranya Ulangan 21 itu tidak bercerita tentang bahwasanya Yesus harus mati disalib, tetapi yang harus disalib di situ adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, terkait salib. Loh, di mana tertulis salib di situ? Itu coba Anda baca Keluaran 23 itu. Salib hanya ada di zaman Yahudi. Nanti Mija. Aduh, ini orang sakit ini. Memang Israel salib belum ada.
Memang harus dibawa dulu dia ini, cari pendeta, colok pantatnya, jilat. Lanjut Gurunda. Aduh, susah kali tangkap Kristen ini. Lanjut Gurunda. Iya. Jadi kalau kita melihat data yang ada di dalam pengakuan Yesus ya teman-teman. Anda kan mengaku tuh pengikut Yesus. Ya, kalau Anda mengikuti Yesus, maka ikuti apa yang diajarkan Yesus. Jangan kamu ikuti Paulus. Kan Yesus yang menjadi patokan katanya. Kalau kalian membantah ajaran Yesus dan kalian mengatakan pengikut Yesus, berarti Yesus yang lain yang Anda ikuti. Dan memang betul kalian pengikut Yesus lain. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini perintah Tuhan. Pertanyaan saya, menurut dalil Keluaran 23 ini, boleh nggak membunuh Yesus? Murid jawab murid. Yang membunuh Yesus siapa? Boleh tidak membunuh Yesus? Tidak boleh lah. Tidak boleh. Itu pintar. Kalau Yesus dibunuh berdosa enggak? Kenapa? Kalau Yesus dibunuh berdosa enggak? Berdosa lah. Nah, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Kenapa ulang? Pembunuhan terhadap Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Melahirkan dan menghapuskan dosa itu beda bang, cara berpikirnya. Iya. Ya makanya saya bertanya, pembunuhan terhadap Sekarang begini, maju ini. tadi saudara Sekarang mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu katanya adalah melanggar perintah Tuhan. Nah sekarang bertanya saya, kalau membunuh Yesus itu, kalau membunuh Yesus itu, astaga, ditanya tidak mau. membunuh Yesus Nah, itu melanggar firman Tuhan atau tidak melanggar firman Tuhan? Saudara mengatakan melanggar. Saya jelaskan sedikit saja ya. Boleh, silakan. Jadi sebenarnya abang harus mengerti dulu nih kata membunuh dengan apa penghapusan dosa. Itu yang harus dimengerti dulu kedua kata itu. Di sini dalam firman Tuhan yang harus digenapi adalah Yesus harus mati. Kata siapa? Dengar dulu saya jelaskan. Iya, kata siapa kok Yesus harus mati? Siapa pula Anda yang harus Saya mengharuskan? bisa kasih Tuhan mengatakan, Tuhan mengatakan jangan bunuh Dengar Yesus. saya kan mau jawab. Saya jawab, Yesus, dengar dulu, Anda nggak boleh katakan harus bicara mati. Oon. Giliran saya bicara kau bicara banyak, nanti mana yang Tuhan mengatakan jangan bunuh Yesus. Anda mengatakan Yesus harus mati. dengar Mana yang dulu. betul? Tadi kan kamu kasih kesempatan, saya jawab. Kasih kesempatan nggak? Ya, tolong kasih dalil ya. Kalau Anda bicara kasih dalil. Tadi kamu Silakan. kasih kesempatan saya bicara nggak? Silakan Anda berbicara pakai dalil, silakan. Yesus harus mati itu dalilnya di mana? Silakan. Saya bicara nggak? Benar, dasar botol. Untuk menggenapi firman Tuhan, Yesus itu harus mati di kayu salib. Mana dalilnya dia harus mati? Dan untuk menghapus dosa, Mana dalilnya saya Yesus akan harus tunjukkan mati? dalil, tapi sementara saya lagi di luar. Iblis. Nanti jangan tertawa bang. Ular apa yang merasuki engkau ini? Ular apa? Tuhan yang mengatakan harus kamu jangan membunuh orang yang benar. Yesus nggak boleh dibunuh. Yesus itu nggak boleh. Kata Tuhan, kata ente, Yesus harus dibunuh. Ular apa yang ada di dalam diri Anda? Ular apa? Ular betul. apa? Itu untuk menggenapi firman Tuhan. Nenekmu kiper. Firman yang mana? Kan perintahnya jangan kau membunuh orang yang benar. Itu yang harus digenapi.
begini, dari tadi kan kau bicara masalah firman perjanjian lama, paling banyak itu kau bicara situ. Iya, memang karena Yesus merujuk ke situ. Yang digenapi itu adalah di firman perjanjian baru, Matius, Markus sampai seterusnya. Lah di mana Yesus mengatakan itu, Dompala? Yesus Di sini mengatakan tuh, harus dengar. tergenapi. Betul. Diam dulu, diam. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Taurat. Kenapa lari ke dalam Matius? Ular apa yang merasuki ente? Dari tadi tidak ada kesempatan buat Kristen menjawab, selalu dipotong. Ya terus karena dengan Anda dipotong. membantah Yesus. Anda membantah Yesus, Bang. Saya tidak membantah, saya bicara berdasarkan fakta. Hanya saya masih di luar, saya belum bisa tunjukkan, dan saya belum bisa on cam on. Oh, kalau begitu Anda diam dulu lame-lame. Kalau gitu Anda diam dulu. Enggak, saya ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Enggak usah kau bertanya. Saya lagi di luar. Saya enggak bawa Al-Qur'an. Enggak usah kau bertanya. Saya enggak bawa Al-Qur'an. Percuma kau tanya, saya enggak bawa Al-Qur'an. Masih mau kau datang besok. Di sini bukan gereja. Oke? Kamu ngomong tanpa dasar itu boleh di gereja. Jangan di sini, kawan. Janganlah. Jangan kau lampiaskan keinginan ular yang ada di dalam tubuhmu itu, jangan. Oke, kamu diam dulu. Biarkan temanmu yang lain. Diam dulu, Ya, Bang karena Selamat. karena kau di luar kan, kau nggak bisa kan karena nggak ada Bible di tanganmu kan. Udahlah, aku nangis saja situ di pojokan. Ya, silakan yang lain. Selamat sore kawan. Sabar dulu satu-satu. Kamu kan nggak bisa ngomong. Halo. Kamu nggak bisa ngomong tanpa lihat Bible kan? Ya udah kau diam aja dulu situ. Halo, Mak. Jangan kau pakai celana dalamnya istrimu lagi kayak kemarin ya. Ya, ayo lanjut yang lain. Tadi Bang Zuma tanya ular apa yang merasukimu, ular yang berhelm kan dah. Oh iya, cocok. Ular yang pakai helm. Silakan Bang Nero, agamanya ateis katanya, nggak punya agama beliau ini. Ya, Ateis. saya ini begini. Silakan. Halo, Garambang. dengar saya suara. Garambang lagi ini. Ya, dengar suara saya. enggak. Oh, begini. Jadi kalau saya mengamati semua perdebatan antara agama ini, saya ini dilahirkan oleh orang tua saya. Secara administrasi saya Katolik, ya. Tapi saya tidak pernah ke Malu. gereja, tidak pernah Malu ibadah. mengakui. Bukan malu. Begini, abang bisa dengar saya. Kita ini diskusi bukan untuk menghina. Saya tidak mau menghina siapa-siapa di sini. Apa yang mau didiskusikan kepada orang yang levelnya kayak monyet kayak Anda ini, apa yang mau didiskusikan? Anda ini kan Apa, Bang? diajarkan oleh agama. Ajaran agama Anda itu seperti ini, begitu. Mengatakan iya. orang itu monyet, kan? Anda agamanya monyet apa? Monyet agamanya apa? Nggak ada. Ente juga nggak ada, ya sama seperti monyet. Dengar saya dulu. Agama Kalau Anda Katolik itu Katolik mengajarkan aja, Bang, Anda Bang, itu tidak Abang. benar. Kalau Katolik Kau Kalau Katolik aja, Bang, nggak usah ngaku-ngaku ateis, malu ya. Kau tanya monyet, apa agama monyet? Nggak ada, sama seperti orang ini. Allahu Akbar. Aduh, udahlah kawan, ngapain kau masuk ke sini? Lo, kamu orang tidak beragama, maksudnya kamu Katolik yang sudah malu mengakui dirimu Katolik. Udahlah, kamu masuk di spesies monyet kerah. Kau masuk di hutan. Saya sarankan mulai besok kau keluar dari rumahmu itu, kau telanjang aja. Ngapain kau pakai baju? Kau malu sama siapa kau pakai baju? Aku malu sama tetangga, Bang. Loh, katanya kau nggak bertuhan. Berarti kau menuhankan manusia, kucluk. Kalau kau malu sama manusia, sedangkan Tuhan yang menciptakanmu kau tidak sembah, berarti kau lebih bertuhan kepada tetangga lu daripada Tuhanmu sendiri. Saya mau tanya kamu sekarang. Nggak Tuhan usah kau kamu itu bertanya. siapa? Gimana ceritanya ada seekor kera bertanya? Gimana ceritanya kera bertanya? Gimana caranya kera bertanya? Hah? Kalau kau ingin bertanya sama aku, akui dulu kau Katolik. Nggak usah kau, aku ini adalah ateis, supaya bebas menghujat. Gitu kan maksud lo? Akui dulu saya Katolik, tapi saya sudah malu beragama mengakui Katolik. Akui aja gitu. Ngapain kau bilang, aku ateis, Bang?
Bang, aku ateis, aku nggak bertuhan. Terus ngapain kau kesini? Hah? Hah? Jualan singkong? Kita di sini diskusi lintas agama, Bang, bukan lintas kerah. Turun maki saja, pergi jualan sandal jepit di pasar. Apain di sini? Hoi. Ayo, silakan saudara-saudara yang punya agama, jangan yang tidak punya agama. Baik Anda. Ada Bunga, selamat sore. Agamanya apa Bunga? Ini banyak yang minta naik tapi yang aduh kelas-kelas semua TK semua, kelas PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi aduh gimana ceritanya? Ini juga Oswell ini pendidikan anak usia dini. Aduh. Pede lagi pakai namanya pakai salib kayak gitu. Ih. Gak malu. Beginilah guru orang-orang Islam, beginilah. Ini Saudara, salib itu adalah lambang kutuk. Salib itu lambang kutuk. Anda nggak tahu? Nah, Itu lambang kutuk. tapi inilah salib. guru-guru kalian, astaga malulah ya, punya guru begini. Salib itu hukuman untuk siapa? Kutanya dulu samamu. Malulah Salib itu teman-teman ya. Salib itu hukuman untuk siapa? Salib itu hukuman untuk siapa? Malulah begini guru kalian. Ya, malu. Guru-guru macam apa ini? Pergi kok. Mampus. Kenapa yang paut-paut semua yang masuk? Coba yang minimal SMA lah, minimal tamat SMA. Ada nggak Kristen yang tamat SMA ini? Ini SD aja nggak sampai, gimana kita mau dialog dengan baik kalau kayak gini? Silakan teman-teman Kristen, minimal tamat SMA. Silakan. Ini kebanyakan lulusan PAUD aja nggak lulus ini kalau kayak gini. Disuruh ibunya ke sekolah hanya sampai di depan gerbang kayak gini jadinya. Aduh parah kali teman-teman Kristen ini. Bang Satoe, selamat sore. Agamanya apa Bang? Bang Satoe. Panggilan terakhir untuk Bang Satoe. Woi. Oke, teman-teman Kristen silakan typing di bawah. Saya Kristen Bang, biar saya naikkan. Coba ya, teman-teman typing, Bang, agama saya Kristen Bang. Coba typing di bawah, saya Kristen atau Katolik. Yang malu mengakui agamanya ya ke hutan aja kayak tadi kan. Oke, Bang Roy, monitor Bang Roy, Kristen atau Muslim agamanya Bang? Bang Roy? Roy? Bang Roy? Oke, diturunkan. Nggak ngomong ya. Ada Bang siapa nih? Bang Ben Heri. Selamat sore Bang Ben Heri. Agamanya apa Bang? Bang Heri. Perlindungan. Ah ini selesai. Nah ini yang sering diskusi. Perlindungan ini. Apa? Itu Bang coba. Perlindungan mana lu? Itu. Halo itu. Perlindungan mana lu? Selamat sore saudaraku Pak Diamat. Iya Lae, selamat sore. Purani Mandre. Apa topiknya saudaraku? Silakan, Gurunda. Topiknya itu terkait dengan salib. Oh, salib. Iya. Salib itu hukuman hukuman untuk orang apa itu, Bang? Orang jahat. Orang jahat. Yesus jahat rupanya. Dari sisi mana? Nah, tadi Abang bilang salib itu untuk orang jahat. Iya. Terus Yesus disalib. Yesus itu jahat rupanya. Memang melalui dia disalibkan. Berarti dia Yesus orang jahat berarti ya?
Nggak ke Yesusnya. Memang orang jahat yang disalib. Tetapi kalau masuk Berarti Yesus disalib, Berarti Yesus orang jahat. Lo kok menggantikan, Bang? menggantikan orang jahat itu masuk. Oh, tidak bisa, Bang. Nggak bisa, nggak boleh. Itu melanggar kitab Keluaran 23 nomor 7. Bohong jangan kau besar-besarkan. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Tidak ada itu kemudian orang benar disalib. Kalau ada yang mengatakan orang benar disalib, berarti itu pendusta. Kalau Sedangkan perjanjian perintahnya- lama begini, kalau perjanjian lama kau buka kitab-kitab perjanjian lama, bahwa itu masih Yesus masih dijanjikan. Oh, enggak, Bang. Kan Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat. Berarti Keluaran 23 ini termasuk. Iya. Ulangan 23 termasuk. Ulangan 21 juga termasuk. Semuanya. Nah, sekarang di mana tertulis di kitab Taurat bahwa orang benar yang harus kemudian menjadi korban untuk nebus dosa itu di mana tertulis di Taurat? Kalau di Taurat kan itu dijanjikan, seperti Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dijanjikan bahwa Yesus akan lahir dari seorang perempuan. Di mana itu, Bang, di tertulis? perjanjian baru lah digenapi. Iya, di Taurat tentang orang benar disalib untuk nebus dosa itu tertulis di Taurat mana? Tidak ada seperti itu berkat. Nah, Tetapi nggak tentang ada. salibnya tadi, tentang kenapa Yesus, apakah Nggak Yesus orang ada, jahat? saudara-saudara. Kan ke situ porsi. Nggak ada. Tetapi di Taurat ada tertulis bahwa yang disalib itu adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim. Ada tertulis, Bang. Berarti menurut Taurat yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Elohim. Nah, sekarang permasalahannya, yang dikutuk Elohim Yesus atau Yudas? Tidak ada yang terkutuk, baik pun Yudas, baik pun Yesus. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Iya, kalaupun di situ seperti suap atau pengkhianatan dari Yudas, uang suap dan pengkhianatan itu tidak ada dimakannya. Iya, tapi terkutuk orang yang mengambil suap. Iya memang terkutuk, tetapi kalau ada orang yang mengambil suap kan dimakannya ini enggak. Cerita Alkitab, Loh. iman kekristenan bahwa Waduh. tidak ada memakan itu. Waduh. Jelas sekali dikatakan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa yang dikutuk itu adalah orang yang mengambil suap, orang yang mengakan suap, orang yang menerima suap. Itu menerima suap itu jelas itu, Bang. Iya, menerima Nah, suap siapa pada yang- zaman itu. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Kalau di Alkitab ceritanya Yudas kan mengkhianati, maka Dia Yesus makan suap, Bang. dijual. Tidak ada dimakannya. itu dia. Yang Tidak ada menerima suap dimakannya. siapa? Alkitab menceritakan tidak ada dimakan Yang- dimakan Yudas. Yang menerima suap siapa, Bang? Menurut saudara siapa yang menerima suap? Pak Bom. Kan bermacam-macam apa orang berpikir, nggak bisa sama itu. Lah, Yudas jelas-jelas menerima suap, kok masih bingung Anda ini? Yudas Iya, yang menerima suap. atau disuap dia, tetapi dia dijual dengan 30 keping perak, kan tidak ada dimakannya. Iya. Ya walaupun, tapi kan dalilnya terkutuklah orang yang makan suap, yang menerima suap. Iya, itu. Oh, Yudas menerima suap nggak? Udah selesai itu, pindahlah ke kapal yang lain. Yudas menerima suap nggak? Kenapa mau lari? Menjual Yesus dengan beberapa keping perak itu yang Berarti dia tertulis. menerima Kalau suap, dimakannya tidak suap ada. nggak?
abangku menerima suap Kalau nggak, Yudas? menerima pun nggak apa-apa. Lah ini Tuhannya, terkutuklah orang yang menerima suap. Kok Anda mengatakan nggak apa-apa? Inilah Nggak Kristen apa-apa. membantah firman. Loh, Tuhan mengatakan terkutuk. Kok Anda mengatakan nggak apa-apa? Memang harus seperti Anda- itu ceritanya. Ya, berarti terkutuk orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Jujur dong. Ular apa yang ada dalam diri Naik Anda ini dulu, sampai Anda nggak mau jujur? Hah? Maksudnya? Nah itu bang. Terkutuklah orang yang menerima Berikutnya suap. ini Dalam siapa bahasa ini? Ibrani Terkutuklah orang yang tidak menempati perkataan hukum Taurat ini perbuatan Iya, ini dan berbicara seluruh mengenai bangsa. kutukan-kutukan Tuhan. Siapa aja yang dikutuk oleh Tuhan, ini semuanya di sini. Orang yang kemudian Iya. tidak memberikan makan kepada si miskin, yang mengambil harta anak yatim, yang meniduri istri ayahnya, semuanya diceritakan di situ. Iya, itulah kelakuan manusia. Memang diceritakan. Nah, di sekarang Yudas ini yang menerima suap atau Yesus? Kalau dari situ ayatnya sebenarnya kelakuan orang di situ bangsa-bangsa mana yang melakukan itu. Kalau Yudas kan menjual Yesus di beberapa keping perak. Nah, itu menerima suap atau tidak? Kayak menjual beberapa keping perak sama dengan suap pindah. Ya, Kalau suap ada dong. orang yang menyuap dia supaya dilakukannya Ah, itu. Oke. Kalau ada pun menyuap dia supaya dilakukan Yudas itu, bahwa yang uang suapan itu tidak ada dimakannya, cerita Alkitab. Walaupun Kristen. tapi dia menerima suap, maka dia jatuh dalam kategori menerima suap, dia jatuh dalam kategori fasik. Nah, sekarang Tuhan memberlakukan satu hukum. Yang dikutuk Tuhan adalah yang menerima suap. Pertanyaannya, siapa yang menerima suap, Yudas atau Yesus? Itulah yang dikutuk. Jawab dengan jujur, silakan. Siapa yang menerima suap, Bang? Yesus atau Yudas? Jadi kalau dipaksakan nanti Apa Ular yang apa yang ada di dalam diri Anda ini? Ular apa yang ada yang cerita iman memasuki saudara? Iya, tapi kan saya butuh kejujuran. bahwa Kalau iman Kristen lah saya sudah tahu, saya sudah paham. ya jujurnya Alkitab seperti Ya, itu. di dalam Udah Bible ganti yang yang lain. tertulis tadi, yang makan suap ini yang dikutuk. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang makan suap, Yudas atau Yesus? Siapa yang menerima suap, Yudas atau Yesus? Kan? Ayo bang. Siapa yang menerima suap? Galatia 13 ayat 13. Ya makan suap siapa bang? Yesus pun disalib karena menggantikan manusia yang berdosa. Yang menerima suap Lah. siapa bang? Tetapi kalau iman Itu dulu, jangan dulu ke Paulus. Paulus itu kan justru dia yang nanti yang membongkar, membelokkan semua ajaran. Yang kita bahas ini, pengakuan Yesusnya harus tergenapi tentang dia yang tertulis di dalam kitab Taurat. Oke, silakan Bang RM, mungkin mau dijawab dari tadi pertanyaan Bang Zumi. Silakan Bang. Cuman satu aja yang saya mau jawab. Satu aja yang mau dijawab. Coba Edisnya disuruh diam dulu Pak RM. Edis. Jadi yang mana? Disuruh diam dulu si Edis. Tadi Bang Sumo udah memberikan kesempatan kepada saya. Tadi saya dengarkan yang kena suap apakah Kristus ataukah Yudas. Yudas itu kena kutuk gitu. Nah, berarti Yudas kena kutuk. Dia kena kutuk. Justru itu dia bunuh diri.
Tunggu dulu, jangan ke situ dulu. Itu cerita yang muncul belakangan. Kita dudukan dulu, saudara. Jika dikatakan di dalam Ulangan 21, orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati adalah orang yang menerima suap. Maka orang yang menerima suap ini dikutuk oleh Elohim. Dia harus disalib, digantung. Nah, sekarang yang mana yang Yesus atau Yudas? Kalau tadi ada kan jual beli di situ, bukan suap itu Pak namanya, Bang Suma. Jadi bukan suap nggak ada suap, jual beli. Lah Dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Ini Taurat, di Taurat ini. Saudara, di namanya. Kalau Di perjanjian baru. kalau saudara gimana? Kalau saudara melihat apa yang tertulis di kitab saudara sendiri, ya, Yudas itu berkhianat dan orang-orang Roma membayar dia supaya apa? Supaya dia bisa menunjukkan tempat persembunyian Yesus gurunya. Maka Yudasnya, persembunyian. Yudasnya kemudian. Siapa? Yudas, yang mana Yesus di antara 13 orang itu? Yudas kemudian kan? Yudas kemudian menerima uang untuk dia mencium untuk menunjukkan Yesus itu di mana. Betul. Di antara murid-muridnya. Berarti dia terima suap atau tidak? Dia terima uang 30 keping perak dari berarti terima suap kan? Berarti dia menerima suap. Kalau di kitab kita itu Yudas menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Suap, menjual. Membeli ada yang menjual kan begitu. Bang, izin, kalau menjual itu saudara, itu berupa barang. Ini kok manusia dijual, gimana sih ceritanya? Yudas bertanya, itu dikatakan begitu. Apa yang hendak kau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Apa? Maka dia diberikan uang 30 keping perak. Suap enggak itu? Enggak suap. Enggak suap. Oke lah. Karena Yesus itu barang jualan gitu. Ikuti aja Bang Suma. Suap. Itu disebut suap. Itu suap, saudara. Aku suap engkau agar engkau menyerahkan Yesus itu kepada. Iya, termasuk berkhianat. Termasuk berkhianat. Makanya dia Yudas mengkhianati. Yudas jadi pengkhianat. Nah, itu udah jelas itu. Justru itu dia bunuh diri. Maka dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 17:23, orang fasik itu adalah yang menerima hadiah suap. Itu orang fasik. Nah, yang disalib ini apakah disuap? Maka menurut hukum Tuhan, yang dikutuk adalah orang. Loh, Paulus tanya, karena Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Nah, tertulisnya di mana? Di Ulangan 21. Ternyata yang dikutuk di situ adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa dia? Ya Yudas dong. Karena Yudas yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati. Apa itu? Suap. Yudas sudah bunuh diri, Pak Suma. Anda baca nggak? Itu cerita yang muncul belakangan. Kita cerita yang di awal dulu. Terkutuklah orang yang menerima suap. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Kiri kanan Yesus itu adalah penjahat-penjahat. Jadi samping kiri kanan yang dan seluruh bangsa mereka yang sudah. Dan saudara,
Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini berlaku enggak kepada Paulus ini? Kepada Yudas. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini sama enggak ceritanya apa yang dilakoni Yudas menyerahkan Yesus kepada orang Romawi agar Yesus yang tidak bersalah ini dihukum? Berlaku enggak ini kepada Yudas? Sebelum Yesus disalib, Yudas sudah bunuh diri, Pak. Sabar Sudah bunuh dulu, diri. sabar Jadi dulu. Yudas sudah mati. Sabar dulu. Terkutuklah orang yang menerima Ada suap. Yudas yang bunuh diri, terus ada Yudas yang disalib. Sabar dulu, itu kan itu muncul cerita belakangan. Ini dulu, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh Itu Taurat, seseorang Pak, di yang tidak perjanjian bersalah. lama itu, Pak. Kita kembali ke perjanjian Yesusnya yang mengatakan di dalam Lukas 24:44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Ya, emang dia Berarti harus ke disalib. Taurat. Harus Di mana? disalib Di dia mana memang. tertulis di Taurat? Di mana di Taurat dia harus disalib? Di mana? Tunjukkan. Aduh, saya ada di jalan sih, jadi saya nggak bisa. Nah, sama yang tadi di jalan terus. Bukan. Ular apa yang ada di dalam diri saudara ini? Pada mulanya Yesus adalah firman. Nah, itu rentetannya ke sini nih. Alamak. Firman itu menjadi manusia. Itu bukan ucapan itu. Alamak. Aduh, kacau ini, Iya, kacau. memang Kacau. begitu. Kacau banget. Jadi Masolang yang disalib generasi. itu bukan Yudas, Pak. Kalau Anda baca Yang Injil, disalib itu orang terkutuk. Yang disalib itu terkutuk orang karena yang kita semua dikutuk terkutuk. Elohim. kedatangan Itu Yesus ilmu ke dari dunia. mana? Ilmu Karena dari kita mana? semua terkutuk, Kata Pak. kitabnya, Pak, kitabnya Yahudi Karena semua Tuhan kita mengatakan, saudara, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Harus. Jangan Anda malah tidur enak Siapa makan yang dengan berdusta? dusta. Jangan. Kebanyakan kalian yang berdusta. Anda yang berdusta barusan. Dan kenapa ada dua Yudas di sini ceritanya? Yudas Anda yang bunuh berdusta barusan dengan mengatakan dia memang harus disalib. Mana dalilnya di dalam Taurat? Orang benar disalib. Mana? Yesus Mana, datang Bang? ke dunia ini untuk menyerahkan nyawanya Di mana di Taurat? dalam rangka misi untuk Ini untuk harus menebus tertulis dosa. di Taurat. Saudara, jangan Anda bawa surat-surat kepompong dulu. Kata Yesus, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Galatia. Yesus tidak memberikan validasi kitab itu. Ini Yesus digenapi mengatakan dengan dalam perjanjian baru dengan Injil dan Yesus tidak mengenal kitab Anda. Kau itu banyak bacot, nggak ada datanya itu. Ini lagi. Ini lagi. Marah kali. Orang mau sehatkan ente marah. Kenapa? Susah kali. Niatan kita untuk mewaraskan Anda kok jadi ngamuk. Saudara, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku, kata Yesus di dalam kitab Taurat. Berarti harus Taurat, Bang. Bukan surat-surat kalian, bukan. Bukan Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, pada Pararang, bukan. Nah, kesempatannya. Dari tadi gue tunggu itu Anda. Bukan di situ tertulis yang harus digenapi, bukan. Tapi yang harus digenapi itu yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Nah, di dalam kitabnya Nabi Musa, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Jadi jangan kau bawa-bawa itu, Yesus datang nembus dosa manusia. Itu bohong, itu perkara bohong. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara-perkara itu. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Nah, sekarang pertanyaannya, berdasarkan Taurat yang harus digenapi tentang Yesus, boleh nggak Yesus dibunuh? Boleh nggak Yesus dibunuh? Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Boleh nggak? Kagak boleh, Paman. Gak Ayo, nyambung untuk perlindungan. keselamatan Kristen itu. Gak nyambung. Ya memang. Apa yang Memang saudara Kristen buka ini itu bukan nggak pengikut nyambung. Yesus. Kristen itu pengikut makhluk yang datang ngaku Kristus, yang mati terkutuk di atas tiang salib, terus keluar dari kubur ngaku Yesus.
Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Gitu, saudara. Pertanyaannya yang Anda harus lalui dulu. Iman Kristen, tanya dulu. Jadi kau yang apa? Padahal kau karena Saya gitunya, sudah kau tahu, menolak. saudara, kalau iman Kristen itu saya sudah tahu, saya udah tamat. Iman Kristen itu tahu apa, soal Kristus Kristen? datang. Kalau kau tahu iman Kristus Kristen, ya kau sudah datang, ada cerita doang hanya di mati mulut. di atas Iman salib Kristen itu untuk hanya di menebus mulut, dosa-dosa Kristen. Itu iman saudara saya Kristen, saya udah tahu.